Daun sirsaknya itu cukup 7 lembar saja. 7 ya guys ya. Yang seperti ini daunnya ya, jangan sampai salah. Ada buahnya juga tuh kelihatan ya guys ya. Oke, yang kedua kita butuh daun jambu. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya guys, Imam Arianto guys. Hari ini guys, saya spesial mau membahas soal jamu guys. Jadi jamu yang saya bahas ini insya Allah manfaatnya luar biasa. Dan di musim pancaroba ini ya, insya Allah pasti khasiatnya pas lah ya guys ya, untuk menangani penyakit-penyakit seperti yang pertama DBD, kedua tipes, ketiga malaria, keempat asma, alergi lah gitu ya. Tapi alergi bukan alergi yang di kulit saya kurang tahu, tapi insya Allah juga manfaat sih. Yang terakhir insya Allah ginjal. Saya lanjut guys, jangan lupa seperti biasa like, subscribe, dan komen di bawah guys ya. Jangan lupa share ke media-media sosial lainnya agar semua tahu bahwa manfaat alam kita ini ya, sekitar ini luar biasa. Jadi saya akan cerita storynya seperti apa. Jadi guys, dulu saya mengidap penyakit sesak napas. Ada yang bilang asma, tapi kalau asma kan kambuhnya mendadak ya. Kalau saya enggak guys, pasti ada gejalanya. Tapi menurut dokter dulu paru-paru basah katanya dokter. Sempat dibilang juga dulu paru-paru saya berlubang, tapi alhamdulillah waktu saya kuliah waktu itu di CT scan ya, apa namanya? Alhamdulillah nggak ada. Dan saya dulu guys, setiap kali perubahan cuaca begini, bisa 1 minggu 2 kali, bisa kadang 1 bulan, paling sedikit tuh 1 bulan 1 kali guys, pasti kambuh sesak nafas saya. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah sehat-sehat saja ya. Itu karena berkah Allah subhanahu wa ta'ala guys ya. Tapi kan semua ada jalannya guys. Jadi ceritanya guys, dulu saya kalau sakit guys, itu selalu nggak pernah dibawa ke dokter karena orang tua saya orang nggak mampu ya, tani. Pikirannya zaman dulu nggak ada BPJS guys, setiap berobat pasti habisnya sekitar puluhan ribu. Dan bagi orang tua saya puluhan ribu itu susah carinya guys. Jadi kebanyakan saya pasti direbuskan sesuatu, disuruh minum. Kalau nggak diparutkan seperti temuirang, kunyit, bangsa rimpang-rimpangan, habis itu saya ditinggal ke sawah guys. Jadi kalau sesak mama saya nggak lihat, jadi kan nggak susah. Pikiran orang tua saya dulu begitu, kalau memang umur panjang ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah gitu. Tapi saya mikir guys, karena saya orang tua, bagaimana nanti kalau anak saya juga punya penyakit yang sama. Mudah-mudahan janganlah, cukup orang tuanya saja guys ya. Dulu saya dapatnya guys, ini resepnya ini secara nggak langsung guys. Jadi terjadi sesuatu yang lumayan gaib lah ya guys ya bahasanya. Jadi saya dulu waktu kelas 6 kalau nggak SMP kelas 1, saya sakit parah guys, sampai sempat nggak sadarkan diri lah ceritanya begitu. Dan saya guys diajak sama kakek-kakek guys, jadi ke taman. Saya nggak bisa ceritakan seperti apa, intinya saya akan bongkar resepnya di sini. Resep yang saya dapat dulu, yang pertama kita membutuhkan daun sirsat guys. Daun sirsaknya itu cukup 7 lembar saja, 7 ya guys ya. Yang seperti ini daunnya ya, jangan sampai salah. Ada buahnya juga tuh kelihatan ya guys ya. Oke, yang kedua kita butuh daun jambu biji guys. Jadi daun jambu bijinya itu kita hanya butuh sekitar 5. Kalau tadi sirsatnya 7, jambu bijinya ini hanya 5 guys, 5 lembar. Daun jambu biji yang paling bagus itu yang dalamnya buahnya merah. Tapi kalau nggak ada sembarang juga nggak apa-apa. Intinya jambu biji bukan jambu air ya guys ya. Gambarannya seperti ini kurang lebih jambunya ya. Kita hanya butuh 5. Yang tadi kedua ya. Ketiga kita butuh daun sirih guys. Daun sirihnya kita nggak butuh banyak, cukup 3 lembar ya guys ya. Seperti ini contohnya. Ya ini
Oke. Yang terakhir guys, jadi cuma 4 resepnya tuh 4 daun ya guys ya. Kebetulan saya juga di kebun. Yang terakhir itu daun pepaya guys. Jadi seperti ini ya. Daun pepaya kita nggak butuh banyak guys. Daun pepayanya kita cukup segini guys. Ini ya, anggap aja kalau ini saya potong, kita ambil jarinya saja ini satu. Kan daun pepaya itu 5 ya, menjadi begini ya. Kita ambil cukup ini aja. Seginilah ini kita potong jarinya aja yang di depan ini ya. Sedikit saja potong ini, ambil jarinya. Sudah cukup ya guys. Nah, kita rebus pakai 2 gelas, atau kita ukur pakai gayung berarti 1 gayung guys. Jadi cukup 1 gayung, nanti bisa diminum kurang lebih 3-4 orang ya guys ya. Saya tahunya resepnya kurang lebih seperti itu, dan sampai sekarang saya sudah pakai 15 tahun guys. Alhamdulillah sampai sekarang ya, kecuali kalau memarah ya, kita telat ngobatinya, sudah sesek parah, otomatis bawa ke dokter. Tapi alhamdulillah sekarang 1 tahun kambuhnya 1 kali. Itu pun kalau saya sampai kecapean terus nggak mau ngerebus ya, itu terlalu kalau begitu sampai kambuh. Tapi kalau yang dulu guys, sampai saya sampai SMP, bahkan SMA dulu nggak sempat dapat daun sirih ya saya. Waktu itu sirih saya mati. Saya coba ganti yang lain, tetap nggak cocok guys. Saya tambah jahe nggak cocok. Kalau tambah madu ketika kita mau minum nggak masalah. Tapi kalau kita tambah kayak jahe itu nggak tahu kenapa nggak sinkron gitu. Tapi insya Allah seperti itulah obatnya. Dan saya sempat murid saya guys, jadi dia dulu saya waktu ngajar di tempat-tempat ya, banyaklah ada yang sakit sampai ada yang nggak bisa sekolah. Terus dokter bilang umurnya, bahkan ada yang umurnya nggak lama lagi waktu saya masih kuliah ya. Saya kasih obat ini, jamu ini, alhamdulillah dia rebus, dia minum. Jadi cara minumnya itu 2 kali sehari guys, cukup pagi, pertama kita rebusnya sore guys yang bagus. Terus kita minum malam mau tidur, kita minum lagi, bangun tidur itu kita bangun itu nggak minum air putih. Jadi bangun saya langsung minum jamu itu yang di dalam panci rebus ya. Jadi kondisinya seperti dingin-dingin airnya, tapi insya Allah mantap guys. Kita nggak boleh rebus lagi guys. Kalau mau rebus lagi, buang, kita rebus ulang lagi, lebih bagus begitu. Jadi 1 minggu 3 kali. Kalau parah, kalau sudah terlanjur, kayak itu kan kalau gejala kita kerasa kayak badannya nggak enak, mungkin ya 1 minggu 3 kali, 2 kali cukup lah. Tapi kalau pas untuk ngobatin ya, itu setiap 1 minggu full, 1 hari 2 kali, pagi sama sore. Dan teman saya ini ada guys, jadi dia pekerja kayak bangunan ya, sesek napas, dia tanya saya kasih itu rebusannya dan dia rebus. Dia bilang, Mas Imam, alhamdulillah luar biasa mas obatnya. Jadi saya herannya ketika dulu saya punya batu ginjal mas, setelah saya minum obat ini, saya kaget-kaget, saya lupa kalau saya punya penyakit ginjal, saya lupa beli obatnya. Saya ke dokter konsultasi, bilang, dok, maaf saya lupa, sudah terlambat obatnya sekian. Dokternya sempat bilang di USG kan mau lihat seperti apa perkembangannya, katanya dia juga pengen tahu gitu. Ternyata begini di CT scan lupa. Penyakit batu ginjal yang di dalam tadi katanya nggak ada, sudah bersih. Jadi ginjalnya nggak jadi diobatin. Alhamdulillah katanya seperti mendayung 2 pulau terlampaui katanya gitu. Alhamdulillah, makasih banget katanya gitu. Saya juga nggak nyangka ya bisa sampai ke situ. Tapi ya begitulah guys ya. Jadi demikian pertemuan saya kali ini guys. Jangan lupa like, subscribe, dan komen guys ya. Juga share ke media-media sosial lainnya agar mereka tahu di saat pancaroba ini. Jadi solusi alternatifnya guys, sebelum kita ke rumah sakit atau berobat di obat-obat ya, di kimia lah ya bahasanya ya, kita coba yang herbal dulu untuk nanganin supaya jantung kita aman. Karena saya dulu konsumsi dari kecil guys sampai SMP lebih ya, itu sebelum rebusannya saya tanam sendiri, itu sampai saya kena penyakit jantung dulu. Jantung saya sering sakit seperti kayak ditusuk-tusuk jarum, sampai nggak bisa bernapas kalau kambuh. Dan alhamdulillah sekarang, alhamdulillah ya bisa dibilang nggak pernah kambuh. Jadi syukurnya begitu guys. Oke, jadi kalau ada yang mau tanya, komen aja ya guys ya. Nanti insya Allah saya langsung balas kalau pas lagi datanya adalah ya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.